Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan Lab MKL. Gak kerasa banget ya, kita udah masuk ke sesi 14. Dan untuk sesi terakhir ini, sebelum UAS, kita akan bahas mengenai dividen policy. Sebenarnya ini bab yang bisa dibilang paling mudah untuk materi UAS. Nah, jadi langsung kita mulai aja ya. Nah, sebenarnya apa sih dividen policy itu? Dividen policy adalah mengacu pada keputusan yang dibuat perusahaan mengenai distribusi atau pembagian uang ke pemegang saham. Berapa jumlah pembagiannya dan apa tujuan dari pembagian dividen. Nah, misalnya nih sebuah perusahaan dalam tahun operasionalnya berhasil mencatatkan laba. Nah, labanya itu mau diapain sih? Mau disimpankah atau mau dibagikan kepada para pemegang saham? Nah, keputusannya ada 4 nih yang umumnya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah membayar dividen. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya sudah melambat atau stabil. Yang kedua adalah tidak membayar dividen. Nah, keputusan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang lagi bertumbuh dengan cepat, karena perusahaan biasanya menggunakan pendapatannya, net income-nya untuk mengembangkan atau melakukan ekspansi lagi terhadap perusahaannya. Lalu yang ketiga adalah buyback saham. Biasanya ini dilakukan perusahaan untuk menaikkan kembali harga sahamnya, sehingga harganya tidak terlalu rendah. Ataupun juga untuk meningkatkan EPS-nya, sehingga lebih menarik di mata investor. Lalu yang terakhir adalah pengurangan buyback. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bisnis yang mengalami kondisi yang lagi sulit nih, sehingga lebih memilih untuk melakukan pengurangan buyback. Nah, kalau misalkan si perusahaan memutuskan untuk membayar dividen, nah itu dividen itu dibagi menjadi 2 secara umum, yaitu cash dividend maupun stock dividend. Nah, kita masuk cash dividend. Nah, cash dividend ini ya seperti namanya, jadi perusahaan memberikan dividen secara cash kepada para pemegang sahamnya. Nah, dalam pembagian cash dividend ini dikenal beberapa tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh investor. Yang pertama adalah date of record, tanggal di mana perusahaan mencatat nama-nama pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Nah, lalu yang kedua ini ada ex-dividend day, merupakan 2 hari kerja sebelum date of record di mana pemegang saham tidak akan mendapatkan hak atas dividen. Nah, jadi ini merupakan tenggat waktu maksimal di mana apabila investor membeli saham 2 hari kerja sebelum date of record, ini udah nggak masuk ke dalam daftar pembagian dividen. Lalu ada yang payment date, yaitu tanggal saat perusahaan melakukan pembayaran cash dividend kepada seluruh investornya. Nah, tadi pilihannya kalau nggak cash dividend ada stock dividend. Stock dividend ini merupakan pemberian dividen kepada pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan. Pemberian stock dividend bisa menjadi pengganti untuk cash dividend. Nah, bisa dilihat nih perubahan dalam equity section-nya itu kayak apa kalau misalkan perusahaan memberikan stock dividend. Nah, biasanya sih nggak akan terjadi perubahan pada total stockholders equity, karena bakal balik lagi intinya ke equity perusahaan apabila perusahaan memberikan stock dividen ini. Mungkin nanti kita bahas sama-sama di soalnya aja ya. Nah, ini ada stock repurchase. Nah, terkadang perusahaan menginvestasikan kembali pendapatannya dengan membeli saham yang beredar dengan tujuan meningkatkan jumlah dividen per share. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan, diantaranya yang pertama, open market share repurchase, di mana perusahaan membeli kembali saham perusahaannya di pasar terbuka. Jadi, perusahaan tuh langsung beli saham-saham perusahaan yang tersedia atau yang beredar di bursa saham. Lalu yang kedua adalah tender offer share repurchase, di mana perusahaan membuka penawaran kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya. Jadi perusahaan memberikan tender kepada para pemegang sahamnya untuk siapa yang bersedia menjual kepada perusahaan, menjual kembali saham kepada perusahaan. Lalu yang terakhir adalah Dutch auction, metode di mana seluruh investor menawarkan sahamnya dari harga yang tertinggi sampai yang terendah hingga seluruh saham terjual. Ini kayak lebih ke lelang aja sih, tapi lelangnya bentuknya Dutch auction, jadi terbalik, mulai dari harga tertinggi sampai ke harga terendah. Yang penting si sahamnya itu
udah terpenuhi semua. Nah, ini ada relevance of payout policy. Nah, ini ada beberapa teori mengenai pembayaran dividen perusahaan. Yang pertama adalah residual theory of dividends. Merupakan teori yang merekomendasikan nilai dividen yang dibayarkan merupakan nilai sisa saat seluruh kesempatan investasi sudah dilakukan. Maksudnya adalah perusahaan lebih baik menggunakan pendapatannya tadi, net income-nya tadi, untuk melakukan investasi maupun kegiatan-kegiatan yang lebih produktif terlebih dahulu. Nanti kalau sudah semuanya dilakukan, baru sisanya dibayarkan kepada para pemegang saham. Ada juga dividend irrelevance theory, menyatakan bahwa nilai intrinsik perusahaan tidak dinyatakan dari jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, melainkan dari kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan risiko dari aset yang dimiliki. Nah, biasanya kan kalau valuasi stok, itu kan kita patokannya adalah dividen. Tapi di teori ini menyatakan bahwa sebenarnya itu bukan dinyatakan dalam jumlah dividen, tapi lebih ke kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan maupun dari risiko aset-aset perusahaan. Seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa terminologi dalam dividend policy atau istilah-istilah dalam dividend policy. Yang pertama adalah stock split. Nah, ini merupakan metode yang dilakukan perusahaan untuk menaikkan maupun menurunkan harga saham yang berada di pasar sehingga lebih kompetitif. Nah, stock split ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, regular stock split. Perusahaan memecah satu saham menjadi beberapa saham dengan harga yang lebih rendah. Contohnya itu misalnya perusahaan ABC, dia melakukan stock split 5-for-1. Nah, ketika si perusahaan ini melakukan stock split tadi, otomatis harga sahamnya menjadi 1/5-nya. Karena tadi untuk setiap satu saham dipecah menjadi 5. Sedangkan untuk outstandingnya itu kebalikannya, menjadi 5 kali lipat. Karena pada akhirnya market cap-nya atau total kapitalisasi pasarnya itu akan tetap sama. Jadi yang di-adjust adalah jumlah outstanding share dan harga dari saham per lembar. Nah, lalu ada reverse stock split, di mana perusahaan menggabungkan jumlah beberapa saham sehingga harga saham per lembarnya naik. Nah, kebalikannya tadi, misalkan perusahaan melakukan saham ABC ini melakukan stock split 1-for-5. Nah, itu satu saham perusahaan digabungin nih menjadi 5. Jadi, harganya naik otomatis karena harganya naik 5 kali lipat. Karena kan satu saham digabungin jadi 5. Jadinya harganya naik 5 kali lipat, sedangkan outstanding share-nya turun dibagi 5. Mungkin nanti kita jelasin lagi di soal. Nah, terus yang kedua ini ada price earning ratio, merupakan rasio antara harga saham perusahaan dengan jumlah pendapatan bagi pemegang saham dalam periode tertentu. Nah, price earning ratio ini bisa dijadikan patokan bagi investor. Apakah saham perusahaan ini terlalu mahal atau cukup murah untuk bisa diinvestasikan? Karena misalkan kalau price earning ratio-nya di atas 1, berarti pasar menilai bahwa harga saham perusahaan itu lebih tinggi. Karena di atas 1 ya tadi rasionya, dibandingkan dengan laba yang didapatkan dalam periode tertentu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Kita bahas problem 1. Nah, ini the owner's equity accounts for si boba are shown here. Common stock-nya par value-nya $1. Dengan outstanding share 30.000, berarti jadinya $30.000. Terus capital surplus-nya $285.000. Lalu retain earnings-nya $649.180. Sehingga untuk total shareholders equity-nya adalah $964.180. Now, if si boba stock currently sells for $30 per share and a 10% stock dividend is declared, how many shares will be distributed? Show how the equity accounts will change. Nah, jadi kira-kira si boba ini dia akan memberikan dividen berupa stok dividen sebesar 10%. Nah, gimana sih perubahan equity section apabila dilakukan pemberian stok dividen tadi? Nah, ini pembahasannya. Jadi kan dia bilang 10% stok dividen, berarti kita kalikan 10%. Total dividen itu dikalikan 10% dari total common stock yang dimiliki perusahaan. Jadi kan 30.000
ditambah 10% dikali 30.000 shares dikali par value-nya 1. Jadi untuk common stock-nya sekarang jadi 33.000. Sedangkan untuk capital surplus-nya, kan perusahaan menerbitkan stok yang harga pasarnya saat ini adalah $30 per share. Tapi sebenarnya par value-nya adalah cuma $1. Jadi perusahaan ini punya untung sebesar $29. Jadi untuk capital surplus-nya, itu tinggal kita tambahin yang sebelumnya 285.000 ditambah dengan surplusnya yang tadi $29 dikalikan dengan 3.000 share. Jadi hasilnya untuk sekarang apabila dilakukan stok dividen adalah capital surplusnya 372.000. Sedangkan untuk retained earnings kita tinggal kurangi dengan jumlah stok dividen yang diberikan dikalikan dengan harga saham yang berlaku sekarang di pasar. Jadi 180 dolar dikurangi dengan $30 dikali 3.000 shares. Jadinya tinggal 559.180. Dan kalau ditotalin hasilnya akan sama aja, tapi memang di setiap poinnya akan berubah, menyesuaikan gitu. Tinggal dipindah-pindah aja sih sebenarnya. Nah, kita masuk ke problem 2. Nah, for the company above, show how the equity counts will change if. Yang pertama, si Boba declares a 4-for-1 stock split. How many shares are outstanding now? What is the new par value per share? Yang B, si Boba declares 1-for-4 reverse stock split. How many shares are outstanding now? What is the new par value per share? Nah, kita jawab dulu yang A. Dia melakukan 4-for-1 stock split. Berarti dari satu saham menjadi 4 saham. Otomatis par value-nya itu berubah dibagi 4. Karena kan dari satu saham jadi 4 saham. Jadi tinggal kita bagi 4. Jadi untuk par value-nya adalah 0,25 per share. Sedangkan untuk outstanding-nya dari 30.000 share, karena tadi satu saham jadi 4. Berarti harus kita kali 4. Jadi 30.000 dikalikan dengan 4. Hasilnya untuk outstanding yang sekarang adalah 120.000 shares. Nah, untuk jumlahnya semua di equity section ini nggak ada yang berubah ya, karena kan sebenarnya sama aja untuk market cap-nya, tapi yang berubah adalah par value-nya aja dan outstanding share. Jadi kalau dikaliin 120.000 dikali 0,25 tetap hasilnya $30.000 untuk common stock. Nah, untuk yang B ini reverse stock split, di mana 1-for-4 stock split, 4 saham digabung menjadi 1. Jadinya par value-nya kita kali 4 nih. Karena 4 saham digabung menjadi 1, sehingga par value-nya menjadi $4 per share. Sedangkan untuk outstanding-nya, itu kita bagi 4. Di mana outstanding-nya sebelum reverse stock split, itu 30.000, kita bagi 4, jadinya sekarang tinggal 7.500. Nah, untuk di equity section-nya juga sama. Di common stock-nya sebenarnya jumlahnya nggak berubah, tapi untuk par value serta outstanding share-nya yang berubah. Jadi untuk par value-nya $4 dan untuk outstanding share-nya 7.500, kalau dikaliin tetap 30.000. Capital surplus-nya sama, retained earnings-nya sama, dan totalnya tetap $964.180. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan dividen policy. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.